29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kalau airnya sahabat tani menggunakan 10 liter, cukup 1 gelas saja. Oke, nah selanjutnya kita aduk sampai terlarut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua. Nah oke, berjumpa lagi bersama channel Belajar Organik. Hari ini alhamdulillah usia tanaman cabai saya sudah menginjak 188 hari ya. Nah ini sebenarnya buah yang tahap pertama ini belum habis, tapi buah yang tahap kedua sudah mulai muncul ya. Nah ini makanya saya akan melakukan pemberian nutrisi ataupun pupuk agar supaya buah yang tahap kedua ini bisa terisi padat ya para sahabat tani semua. Dan untuk nutrisi kali ini cukup simple, akan tetapi ini mampu memaksimalkan buah yang tahap kedua. Jadi nanti buah yang tahap kedua tetap besar-besar, imbang dengan buah yang tahap pertama ya para sahabat tani semua. Nah ini buah yang pertama ini masih nih, tuh masih ada buah yang tahap pertama tapi belum terlalu masak karena ya baru kemarin saya melakukan pemetikan ya. Nah ini sudah banyak sekali buah yang tahap kedua yang bermunculan nih. Ini untuk bunganya kayaknya lumayan cukup banyak, makanya agar supaya dia itu nanti ketika tua besarnya mengimbangi dengan buah yang tahap pertama, makanya kali ini saya akan melakukan penambahan nutrisi ataupun pemberian nutrisi yang berupa nutrisi kalium ya para sahabat tani semua, dimana fungsi dari kalium itu adalah untuk mengangkut karbonhidrat ataupun gula ya, yang nantinya ujung-ujungnya disalurkan, disimpan ke bagian buah, yang sehingganya buah dari tanaman kita itu bisa besar-besar ya para sahabat tani semua. Nah ini penampakannya seperti ini tanaman cabai saya, alhamdulillah ini buah yang tahap kedua sudah mulai bermunculan ya. Nah oke, langsung saja lanjut kita menuju apa saja nutrisi yang akan saya berikan ke tanaman cabai saya agar supaya buah yang tahap kedua ini bisa terisi padat ya para sahabat tani semua. Mari simak videonya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa sambil menekan tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian di share videonya agar ilmunya lebih bermanfaat lagi. Nah oke, para sahabat-sahabat tani semua, nah ini ya pupuk yang akan saya berikan ke tanaman cabai saya yang usianya 188 hari, dimana pupuk yang akan saya berikan ini tujuannya ataupun manfaatnya itu untuk memaksimalkan pembuahan yang kedua ataupun buah yang tahap kedua, agar supaya buahnya bisa mengimbangi ataupun tidak kalah dengan buah yang tahap pertama ya. Dan harapannya tentu buah yang kedua jauh lebih lebat, jauh lebih besar, jauh lebih berbobot ya. Makanya di sini saya memberikan pupuk yang tinggi kandungan kalium. Nah pupuk yang akan saya berikan kali ini berupa pupuk KCL ya. Di sini saya memakai merek dagang Pak Tani, di mana kandungan pupuk KCL dari Pak Tani ini adalah kalium sebanyak 60% ya. Nah ini kandungan kaliumnya 60%, dimana fungsi dari kalium itu sudah banyak yang tahu, makanya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Nah ini saya sebutkan saja pupuknya yaitu berupa KCL. Nah jadi tujuannya untuk memaksimalkan buah ya pada intinya. Nah kali ini akan saya lakukan dengan cara dikocor ya, dikocor ke bagian perakaran. Nah selain pupuk KCL, saya juga menambahkan asam humat ya, power soil. Nah ini tidak boleh ketinggalan juga, karena manfaat dari power soil ini sangat baik sekali diberikan terutama pada saat musim penghujan ya, dimana mampu menjadi pH buffer ataupun
menjaga keseimbangan pH. Jadi pH dalam media tanam kita tidak mudah naik dan tidak mudah turun, jadi tetap stabil. Nah, kemudian manfaat yang lain juga, ini mampu mengikat ataupun meningkatkan kandungan nitrogen dan juga fosfor yang ada di media tanam kita, yang sehingganya dia mudah diserap oleh tanaman kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai cara pengaplikasian ya, terutama dosisnya. Jadi di sini untuk dosisnya saya menggunakan 2 gelas ini per 20 liter air ya. Jadi kalau airnya sahabat tani menggunakan 10 liter, cukup 1 gelas saja. Karena ini ember saya kapasitasnya 20 liter, maka saya menggunakan 2 gelas. Tadi udah 1, 2. Kemudian untuk asam humatnya ini saya menambahkan 2 sendok makan ya, 2 sendok makan per 20 liter air. 1, 2. Nah jadi selain menjaga pH tanah, asam humat ini juga mampu mengikat nutrisi ya, yang kita berikan agar supaya tidak mudah tercuci oleh air ataupun menguap ya. Jadi nutrisi itu tetap berada di bagian perakaran walaupun kondisi hujan ataupun panas yang tinggi. Nah, jadi sangat baik sekali ketika kita melakukan pengocoran pupuk kimia seperti NPK dan juga pupuk yang lain, itu dibarengi dengan asam humat ya, itu sangat baik sekali. Oke, nah selanjutnya kita aduk sampai terlarut ya. Jadi untuk KCl-nya ini walaupun bentuknya besar-besar, tapi dia cepat larut oleh air. Nah, kita ngaduknya pakai tangan saja. Nah, kemudian untuk dosis per tanamannya ataupun per pokoknya itu saya gunakan 1 gelas ya, 1 gelas per tanaman atau sekitar 200 ml ya. Nah, dikocorkan di bagian perakaran seperti ini para sahabat tani. Seperti ini ya, dikocorkan keliling, atau kalau pakai mulsa dikocorkan di lubang pupuk susulan ya. Kemudian selanjutnya untuk intervalnya, interval pengaplikasiannya itu diberikan 2 minggu sekali para sahabat tani semua. Jadi cukup 2 minggu sekali saja dengan dosis 1 gelas per 10 liter air, kemudian ditambah juga dengan asam humat 1 sendok makan per 10 liter air ya para sahabat ini semua. Nah, itu akan memaksimalkan pembuahan dari tanaman kita, terutama pembuahan yang kedua ya. Nah, oke, jadi seperti itu tadi para sahabat ini semua, cara saya memaksimalkan pembuahan yang kedua. Jadi saya cukup menambahkan pupuk kalium dan juga saya campuri dengan asam humat. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk sahabat taniku semua yang ingin memaksimalkan pembuahan yang tahap kedua. Itu cukup menggunakan pupuk KCl ditambah dengan asam humat, dilakukan dengan cara dikocor 1 sendok makan per 10 liter air untuk asam humatnya, kemudian 1 gelas untuk pupuk KCl-nya dengan interval 2 minggu sekali. Nah, mudah-mudahan bisa memaksimalkan pembuahan dari tanaman cabai kita. Nah, oke, untuk selanjutnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya kepada para sahabat ini semua. Dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.